Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Kewirausahaan RA dengan tema PKM yaitu Thrift by MSF. MSF sendiri berasal dari nama kami. Dari kelompok kami yaitu M melambangkan tiga dari kami yaitu Michelle, Matatia, dan Monica, S dari Satrio, dan F merupakan dari Vanessa. Thrift sendiri bermakna berburu pakaian bekas atau kita biasanya mencari barang-barang bekas. Lanjut, next. Adapun anggota kelompok kami yaitu Vanessa, Satrio, Martatia, Michelle, dan Monica. Latar belakang dari proyek kami sendiri ialah dari fenomena thrift shopping itu sendiri. Fenomena thrift shopping digandrungi banyak kalangan, banyak orang yang senang melakukan thrift. Thrift sendiri menjadi tren yang booming tahun ini, dimulai dari tahun 2020 hingga saat ini. Hal ini ditandai juga dengan bermunculannya banyak thrift shopping secara offline store maupun online store. Dengan alasan menekan limbah fast fashion serta gemaran belanja berburu pakaian murah, thrift produk fashion bekas untuk diolah dan dijual kembali dengan kualitas produk baru dengan harga yang lebih murah. Selain itu, kami melihat banyaknya peluang pasar dan permintaan akan produk branded dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, visi misi pada usaha kami. Yang pertama, visinya menjadi thrift shop yang memiliki daya saing tinggi di daerah Bandar Lampung dan sekitarnya. Kedua, misinya yang pertama, mendapatkan produk thrift shop Thrift by MSV yang berkualitas dengan melakukan proses pemilihan yang ketat. Kedua, menjaga kualitas produk Thrift by MSF. Yang ketiga, meningkatkan dan mengefektifkan promosi produk thrift shop Bandar Lampung. Deskripsi produk Thrift by MSV bergerak dalam bidang fashion dengan menjual pakaian bekas yang layak pakai dan masih trendy untuk memenuhi kebutuhan fashion. Usaha kami menjual pakaian bekas secara langsung maupun media platform sosial media. Selanjutnya, proses produksi yang pertama, pengumpulan produk, selanjutnya penyortiran produk, lalu perbaikan produk, kemudian promosi dan penjualan produk. Yang terakhir, pengiriman produk. Untuk selanjutnya yaitu karakteristik segmen konsumen. Target konsumen kami adalah wanita dengan rentan usia 16 tahun ke atas yang hobi belanja dengan berbagai latar belakang sebagai pelajar, mahasiswa, wanita karir, dan lain-lain. Dengan harga yang bervariatif, kami menyasar konsumen dengan pendapatan bervariasi mulai dari menengah hingga ke atas. Kami memilih lingkungan sekitar daerah di mana belum ada tren thrift di sekitarnya. Tentunya hal ini menjadi keuntungan bagi Thrift by MSF. Untuk selanjutnya yaitu diagram persaingan. Di sini terdapat 4 model persaingan dari segi harga, model, jangkauan, dan ketersediaan dari brand lain yang berwarna hijau dengan yang warna coklat yaitu brand kami. Dari diagram ini menunjukkan bahwa brand kami unggul di sisi harga. Untuk strategi promosi, kami ada 4. Yang pertama, pemasaran produk secara langsung, pemasaran produk secara konten, pemasangan iklan berbayar, menentukan harga yang lebih murah. Lalu di sini ada jalur distribusi. Yang pertama ada direct selling atau penjualan secara langsung. Jadi jalur direct selling ini kepada pelanggan dapat dilakukan salah satunya dengan media online seperti Instagram, YouTube, dan WhatsApp. Jalur direct selling ini juga dapat dilakukan secara offline, yaitu melalui toko atau datang langsung ke rumah yang dimana toko kami masih bergabung di salah satu rumah kami. Hal ini karena toko offline juga tentunya menjadi strategi sendiri dalam bisnis. Selanjutnya ada indirect selling atau penjualan tidak langsung. Jadi indirect selling ini ada kebalikan dari direct. Apabila dalam direct selling penjualan dilakukan secara tatap muka, indirect dilakukan tanpa tatap muka.
Indirect selling kami lakukan dengan membuat video promosi dan video katalog untuk mempromosikan produk kami melalui sosial media dan menyebarluaskannya dengan konten atau membuat iklan. Lalu di sini ada beberapa cara kami untuk membangun loyalitas. Di antaranya yaitu menjual dengan harga yang relatif lebih murah, lalu meningkatkan kualitas produk, pemberian diskon produk, mendengarkan feedback dari pelanggan, dan juga pemberian harga grosir. Selanjutnya, terdapat manajemen resiko. Risiko terbesar yang kami hadapi yaitu pada penyuplaian baju bekasnya. Hal tersebut dikarenakan kami mendapatkan barang bekas dengan membeli dari para penyuplai juga. Barang yang kami beli bersifat random, sehingga terkadang mendapatkan barang yang masih bagus dan bahkan sudah tidak layak pakai. Mungkin saja dalam proses perbaikan menghasilkan produk di luar harapan. Untuk meminimalisir hal tersebut, kami memasang harga sesuai dengan kualitas produk yang telah kami perbaiki. Jika produk dirasa tidak sesuai harapan, maka kami akan menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah. Di sini terdapat struktur organisasi, mana manajer Vanessa Hadi, kemudian production manager Monica Adela, kemudian financial dan marketing Martatia Amanda, selanjutnya tim kreatif Satrio Marujaya Sentri, kemudian konten kreator Michelle Ayu. Selanjutnya target penjualan. Mana target penjualan yang bulan pertama? Yang pertama itu memperkenalkan brand kepada masyarakat. Yang kedua mencari pelanggan dalam bulan pertama. Yang ketiga pembelian barang pertama harus sudah habis dan bulan pertama harus sudah membeli barang baru atau 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 bal kedua. Kemudian bulan kedua, yang pertama itu pembelian sebelumnya harus telah habis juga dan membeli bal ketiga dan empat. Yang kedua, harus sudah bisa mengembalikan modal awal dan memutar kembali pemasukan untuk membeli barang baru. Yang ketiga, memiliki pelanggan yang lebih banyak dari bulan sebelumnya. Kemudian untuk bulan ketiga, yang pertama itu harus sudah membeli barang baru. Yang kedua, memiliki pelanggan yang lebih banyak dari bulan sebelumnya. Yang ketiga, lebih dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang keempat, untuk pengiriman bulan di atas 50. Kemudian di sini ada kebutuhan investasi, di mana kebutuhan investasi ini terdapat jenis pengeluaran atau peralatan, kemudian bahan atau operasionalnya. Di sini untuk peralatan penunjang terdapat baju bekas, satu bal, kemudian gantungan baju motif kayu satu lusin, kemudian gunting, yang terakhir itu cutter. Kemudian bahan habis pakai. Yang pertama itu terdapat kertas impresi, yang kedua plastik packing, yang ketiga solasi atau pulpen. Kemudian yang terakhir itu di bagian operasional, ini terdapat perbaikan baju, yang dimana perbaikan baju tersebut terdapat obras atau jahit, kemudian pengiriman, kemudian memasang iklan berbayar. Untuk jumlah dari jenis pengeluaran ini, jumlahnya totalnya 623.000. Maka dari itu, kami sangat yakin bahwa usaha kami dapat berkembang dan akan mencapai keberhasilan. Kami pun sangat yakin usaha kami akan terus maju dan berkembang karena dijalankan oleh orang-orang yang mau bekerja keras, berusaha, dan berkualitas dalam menjalankan setiap pekerjaan. Kami pun yakin bahwa usaha kami dapat membantu banyak orang dikarenakan selain dapat membantu mengurangi limbah yang akan terus-menerus bertambah. Usaha kami juga dapat membantu masyarakat yang ingin terlihat lebih stylish dengan harga yang jauh di bawah pasar. Maka dari itu, dengan segala pangsa pasar yang ada, Thrift by MSF hadir sebagai program kami dalam proyek kewirausahaan kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.